Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضًا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan yang sangat banyak, la tuhsuha, yang tidak dapat kita hitung satu persatu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufiknya menjadi hamba yang beriman kepadanya, menjadi hamba yang menjalankan apa yang Allah perintahkan. Allah memberikan taufik kepada kita untuk menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua ini adalah taufik. Semua ini adalah nikmat yang sangat besar yang jarang sekali kita mensyukurinya. Dan marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, dengan menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Sebuah tujuan yang agung di dalam penciptaan jin dan manusia, yakni dalam rangka mereka beribadah, menghamba, tunduk, patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan di antara ibadah yang sangat agung, ketaatan yang sangat agung yang merupakan bentuk penghambaan diri seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala adalah doa. Di dalam doa-doa yang kita panjatkan, di dalam hajat-hajat yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ia merupakan ibadah yang mulia. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, ud'u rabbakum, berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, astajib lakum, aku akan mengabulkan doa. Dan biarkan orang-orang yang sombong, yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah Subhanahu wa taala akan Allah azab dia dengan azab yang menghinakan. Jadi hakikat daripada doa adalah selain daripada kita memanjatkan permohonan kepada Allah, maka doa itu adalah bentuk daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk daripada penghambaan diri bahwasanya kita ini adalah hina, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan kita. Jemaah yang mulia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa adalah ibadah. Doa adalah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita mengatakan doa, dan ketahuilah bahwasanya doa sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama, doa itu terbagi menjadi dua macam. Ada yang disebut dengan doa ibadah, dan ada yang disebut dengan doa masalah. Doa ibadah adalah setiap ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya adalah bentuk daripada doa kita kepada Allah. Salat yang kita lakukan adalah doa kepada Allah.
Puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan adalah doa kepada Allah. Ibadah haji, umrah, sedekah dan lain-lain sebagainya, segala bentuk ibadah amaliyah, qalbiyah, qauliyah yang kita ucapkan hakikatnya sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bilisanil hal, dengan keadaan kita. Karena kalau kita tanya pada masing-masing diri kita, apa tujuan kita daripada berdoa, daripada ibadah yang kita lakukan, tentu kita akan menjawab, kita ingin sesuatu dari Allah. Kita ingin diselamatkan dari azab Allah. Kita ingin mendapatkan rahmat Allah. Kita ingin dijauhkan dari murka Allah. Kita ingin diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Jadi hakikatnya ibadah, apapun itu bentuknya yang kita lakukan, itu adalah doa kita kepada Allah agar kita diselamatkan dari siksanya, agar kita dimasukkan ke dalam rahmatnya. Ma'asyiral muslimin, dan doa al-mas'alah. Doa al-mas'alah adalah doa yang kita panjatkan di dalam munajat kita kepada Allah, di dalam permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah hajat, baik itu hajat duniawi, dilancarkan segala urusan dunia kita, dimudahkan segala urusan kita, atau hajat ukhrawi, diberikan taufik untuk beriman dan beramal saleh, untuk menambahkan ilmu, untuk keselamatan dunia dan akhirat. Ini disebut dengan doaul mas'alah. Setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah, doaul mas'alah. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan sebuah janji yang pasti. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aqaribun rabbuna fanunaji am ba'idun fanunadi? Ya Rasulullah, apakah Allah itu dekat kepada hambanya sehingga kita bermunajat, berbisik-bisik kepadanya, atau Allah itu zat yang jauh dari kita sehingga kita memanggilnya? Maka turunlah ayat ini dalam surah Al-Baqarah. Allah mengatakan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, maka jawablah, fa inni qarib, maka sungguh aku itu adalah zat yang dekat kepada mereka. Kedekatan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, kepada hamba-hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua jenis. Ada kedekatan al-qurbul 'am, kedekatan Allah Subhanahu wa taala secara umum, mencakup seluruh makhluknya, yang mukmin maupun yang kafir, yang taat maupun yang maksiat, yang dekat kepada Allah dengan menghambakan diri kepadanya, ataupun yang menjauh dari Allah sedangkan dia diberikan rezeki. Mereka adalah hamba-hamba yang dekat kepada Allah dengan kedekatan yang umum, yang maknanya Allah mengetahui mereka. Apa yang kita lakukan dalam kesendirian, dalam khalayak ramai, Allah mengetahui semuanya. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim, orang-orang penguasa yang zalim, orang-orang yang bersembunyi di dalam melakukan kejahatan, semuanya tidak ada yang luput bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada satupun amalan, baik yang perbuatan buruk maupun perbuatan yang baik, tidak ada yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dekat dengan kita, dekat dengan semua makhluknya. Allah menguasai mereka semuanya, mengetahui gerak-gerik mereka, mengetahui perencanaan mereka. Dan ini berlaku kepada setiap makhluk. Adapun kedekatan Allah yang khusus, yakni kedekatan Allah Subhanahu wa taala secara khusus kepada hamba-hambanya yang beriman, yang bertakwa, yang beramal saleh. Kedekatan yang maknanya adalah Allah mengabulkan doanya, Allah mendengarkan doanya, Allah mengijabah doanya, Allah memberi taufik kepada amalannya, Allah memudahkan bagi dia untuk taat, Allah memudahkan dia untuk menjauhi maksiat. Ini adalah kedekatan Allah.
yang khusus kepada hamba yang beriman. Dan di antara bentuk kedekatan tersebut yang Allah sebutkan di dalam Al-Baqarah ini, fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku dekat dengan mereka, aku mengabulkan setiap doa yang mereka panjatkan kepadaku. Setelah Allah menyebutkan pengkabulan doa, falyastajibuli, maka Allah memerintahkan sebuah perintah, falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hendaknya mereka istijabah, mengabulkan segala perintah Allah, yang artinya bersegera. Apabila Allah memerintahkan sebuah perintah, bersegera dia dalam melakukannya. Dan apabila Allah melarang dari sebuah larangan, bersegera dia meninggalkannya tanpa tanya apa hikmahnya, tanpa tanya apa tujuannya. Wal yu'minu bi, hendaknya mereka beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, agar mereka semakin ditambah oleh Allah taufiknya, irsyad untuk ilmu dan amal saleh. Ini sangat kita butuhkan di dalam kehidupan kita. La'allahum yarshudun, mendapatkan irsyad, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak orang yang dia tahu sesuatu, dia tahu ilmunya, tapi dia tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan apa yang ingin. Maka oleh karena itu setiap kita butuh kepada taufik Allah, agar kita mendapatkan taufik dari Allah, dan agar kita mendapatkan istijabatud du'a, falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hendaknya beriman, hendaknya mereka menjalankan ketaatan, tunduk dan patuh terhadap perintah Allah, la'allahum yarshudun. Ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin dan muslim ya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah janji Allah. Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar akan janjinya. Seorang mukmin tidak ragu akan hal ini. Seorang mukmin tidak akan ragu bahwasanya Allah mengabulkan doa. Tetapi masalahnya, sebagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, inni la ahmilu hammal ijabah walakinni ahmilu hammad du'a. Saya tidak khawatir tentang pengkabulan. Doa pasti dikabulkan karena itu janji Allah. Tetapi yang masalah adalah, apakah saya telah berdoa kepada Allah, atau jangan-jangan saya berdoa kemudian meninggalkan doa sehingga bosan, merasa tergesa-gesa sehingga meninggalkan doa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setiap janji di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Nabi SAW itu adalah sesuatu yang pasti. Tetapi terkadang terhalang janji tersebut. Kita tidak mendapatkan janji yang dijanjikan tersebut. Bukan masalah pada janjinya, tetapi masalahnya pada diri kita. Karena bisa saja di sana ada syarat-syarat yang tidak kita penuhi yang Allah inginkan dari kita. Atau mungkin bahkan terkadang di sana ada penghalang-penghalang yang menghalangi terkabulnya doa. Dalam sebuah hadis yang diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya, tetapi maknanya benar, Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ud'u Allah an akuna mustajabad da'wah. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, doakan saya menjadi orang yang dikabulkan doanya. Maka kata Nabi SAW, atib mat'amak tustajabu da'watuk, mustajabu da'watuk. Maka perbaiki cara engkau makan, baiki makanan yang masuk ke dalam tubuhmu, maka Allah mengabulkan doamu. Di antara penghalang doa yang sangat besar adalah terkadang kita ini di dalam mengais rezeki, di dalam mencari rezeki dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak peduli apakah dari hasil yang halal atau haram. Dan ini merupakan tanda hari kiamat, di mana di akhir zaman orang tidak peduli lagi dari mana dia memakan, dari mana dia menghasilkan harta, ahramun an haram, al halal, dari hasil yang halal atau haram dia tidak peduli. Terkadang dia menipu, terkadang dia berdusta, terkadang dia menzalimi orang lain, terkadang dia merampas hak-hak orang lain.
dan dia tidak peduli bahwasanya makanan yang dia makan tersebut masuk ke dalam tubuhnya, masuk ke dalam tubuh keluarga yang dia berikan, sehingga dia makan dari yang haram, minum pun dari yang haram, pakaiannya pun tercampur dengan penghasilan yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik? Bagaimana mungkin doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Thumma dzakara rajulan yutilu as-safar ash'ath aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rabbi ya rabbi ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lidzalika? Rasulullah mengisahkan tentang seorang laki-laki yang melakukan perjalanan di dalam sebuah safar. Dan kita ketahui safar, ketika kita musafir, kita adalah orang yang asing di tengah-tengah orang yang ada di sekitar kita. Dan ini termasuk di antara mawatinu istijabatid du'a, tempat di mana doa kita dikabulkan sebenarnya, tapi ada penghalangnya. Pakaiannya haram, makanannya haram, bagaimana mau dikabulkan doanya? Jadi masalahnya sebenarnya bukan pada doa yang tidak dikabulkan, tetapi banyaknya penghalang-penghalang doa yang ada pada diri kita. Terkadang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita ragu apakah doa saya ini dikabulkan atau tidak ya. Seolah-olah kita memandang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mampu untuk mengabulkan doa. Tidak yakin terhadap doa kita. Kita tidak yakin terhadap doa yang kita panjatkan. Ya Rabbi, kita minta kepada Allah, sedangkan hati kita tidak yakin. Lisan kita berucap, tetapi hati kita mengingkarinya. Atau terkadang kita tergesa-gesa, da'autu falam yustajab li. Saya sudah berdoa dan Allah tidak mengabulkan doa saya. Sehingga kita meninggalkan doa, sehingga kita mengatakan doa saya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi haqqa hamdihi wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya nabiyina rahmah nabiyul marhamah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kewajiban seorang mukmin hendaknya dia berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam doanya. Dia berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pasti Allah mengabulkan doanya. Dan doa adalah silahul mukmin, senjata bagi orang-orang yang beriman. Doa ini merupakan senjata para nabi, orang-orang saleh terdahulu. Bagaimana Nabi Yunus alaihi salam berdoa kepada Allah di dalam kegelapan perut ikan. Dia sendirian di dalam dasar lautan, tetapi Allah mendengar doanya. Bagaimana juga Nabi Ayyub alaihi salam ketika tubuhnya digerogoti oleh penyakit, lemah di atas kelemahan, orang-orang meninggalkan dia, para dokter tidak mampu mengobatinya, dia memiliki silah, senjata yang senantiasa ia bawa, yaitu doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kisahkan dalam surah Al-Anbiya, wa ayyuba idz nada rabbahu anni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin. Doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memanggil Allah, anni massani ad-durr, ya Allah aku ini sedang sakit ya Allah. Siapa di antara kita ketika sakit lalu kita ingat kepada senjata yang satu ini, doa? Siapa di antara kita berada di dalam kesempitan sehingga kita memikirkan solusi yang satu itu, yaitu doa? Seringkali kita jadikan senjata yang satu ini sebagai senjata terakhir kita, padahal doa adalah silahul mu'min, senjata bagi seorang mukmin di awal kali, senjata bagi orang-orang yang membutuhkan, senjata bagi orang-orang yang terdesak,
bagaimana orang yang berada di dalam gua, 3 orang yang berada di dalam gua ketika dia tidak memiliki senjata apapun, tidak dapat mendengar orang-orang, tidak dapat mendengar panggilan mereka, mereka memiliki senjata doa. Ketika kita merasa kesempitan, jangan sampai kita lupa bahwasanya kita memiliki kekuatan pertolongan Allah Subhanahu wa taala melalui doa kita. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur. Kami kabulkan doanya Nabi Ayub alaihi salam. Demikian juga Nabi Yunus alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Yunus ketika beliau menjauhi kaumnya dan pergi dari kaumnya, dan ketika itu dia mendapatkan yaitu giliran bagian untuk meloncat ke dalam lautan yang sangat mengerikan, yang sangat dalam, karena dia mendapatkan undian. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi. Dan Dhannun, yaitu Nabi Yunus alaihi salam, tatkala beliau itu murka, pergi dalam keadaan murka kepada kaumnya, lalu dia mengira bahwasanya kami tidak akan memberikan kesempitan padanya. Ini zan bisa saja terjadi pada Nabi Yunus alaihi salam, tetapi beliau bertaubat darinya. Apa yang beliau lakukan ketika itu? Di dalam kegelapan lautan, di dalam kegelapan perut ikan, di dasar lautan sana, fanada fil zulumati an la ilaha illallah. Fanada fil zulumat an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Dia memanggil, ya Allah, la ilaha illa ant, tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan Engkau. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh zalimin, saya ini adalah hamba yang zalim ya Allah. Setiap kita ketika menghamba kepada Allah, merasa diri kita hina, merasa diri kita lemah, maka Allah Subhanahu wa taala rahmat kepada kita, sayang kepada kita. Siapa di antara kita menjadikan doa ini sebagai senjatanya? Wa Zakaria, demikian juga Nabi Zakaria, ketika beliau tidak diberikan karunia anak, idznada rabbahu, ketika dia memanggil Allah, berdoa, Rabbi la tadharni fardaw wa anta khairul warithin. Ya Allah, janganlah jadikan saya seorang diri, wa anta khairul warithin, dan Engkau sebaik-baik pewaris. Fastajabna lahu, maka kami kabulkan ia, wa wahabna lahu Yahya, dan kami berikan kepada dia anak keturunan Yahya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka oleh karena itu, hendaknya setiap mukmin berdoa kepada Allah. Jangan tinggalkan doa. Cukuplah doa ini sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah ketika kita tidak melihat pengkabulan dari Allah Subhanahu wa taala sekarang, ingatlah bahwasanya doa ini adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita diberikan ganjaran. Apalagi ketika kita berdoa untuk kaum muslimin secara umum, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan kepada kita sejumlah kaum muslimin yang kita doakan. Bagaimana lagi kalau kita mendoakan kaum muslimin yang telah terdahulu, kaum muslimin yang saat ini, kaum muslimin yang akan datang, kita doakan kepada mereka maghfirah untuk mereka, maka Allah memberikan kebaikan dengan sejumlah mereka. Berapa juta jumlah mereka, berapa miliar jumlah mereka, maka sejumlah itu Allah berikan kepada mereka kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita mendapati doa belum terkabul, ingat ada 3 pilihan bagi Allah. Imma an yustajabu lahu fid dunya, Allah berikan apa yang kita pinta di dunia, itu pilihan yang pertama. Dan yang kedua, Allah simpan di akhirat. Setiap doa yang kita panjatkan, Allah simpan di akhirat. Barangkali kita tidak dapat di dunia, Allah simpan di akhirat. Dan pilihan yang ketiganya, Allah ganti yang lebih baik ataupun yang setara. Ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu, Allah tidak memberikan sesuatu yang kita pinta, tetapi Allah menggantinya dengan yang lebih baik, memalingkan dari kita bara bahaya yang setara nilainya dengan apa yang kita pinta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga
kita menjadi hamba-hamba yang merendahkan diri kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala senang dengan doa-doa yang kita panjatkan. Allah senang kepada hamba yang bertaubat kepadanya setelah kemaksiatan. Setelah sekian lama kita alpa dari memanjatkan doa kepada Allah, Allah mendengar doa kita. Allah Subhanahu wa taala sangat senang dengan suara yang kita lantunkan, doa yang kita panjatkan. Berbeda dengan manusia, ketika kita sering minta, dia akan murka kepada kita, akan menjauh dan akan menghindar. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala senang dengan doa para hambanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أصلح شبابنا اللهم أصلح نساءنا اللهم أصلح ولاة أمورنا وخذ بناصيتهم على البر والتقوى إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة